Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadhani dengan NIM 2201030096 dari kelas 2C, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini saya buat guna memenuhi nilai tugas EKT 2 mata kuliah Dasar-Dasar Humas dengan dosen pengampu Ibu Riza Gusti Rahayu, SIKOM, MIKOM. Esai Peran Pancasila dalam Pembentukan Karakter Milenial yang Unggul, Studi Kasus Mahasiswa Unista. Pendidikan merupakan unsur terpenting suatu negara yang harus diperhatikan. Sistem pendidikan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan, baik kehidupan individu maupun masyarakat, dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pendidikan dari masyarakat semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan erat berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan karakter khas Indonesia sudah tertanam dalam Pancasila. Di era reformasi dan globalisasi, kondisi Pancasila seakan-akan hilang dari jiwa dan raga sebagian besar generasi bangsa, dan bahkan hanya cenderung dijadikan slogan semata. Padahal pendidikan Pancasila sesungguhnya tidak hanya dibutuhkan bangsa Indonesia, tetapi juga mengandung makna dijadikan pengetahuan dan pijakan dalam berpikir dan bertindak oleh bangsa Indonesia. Pancasila yang menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia sudah sepantasnya dilestarikan dan dikembangkan oleh semua kalangan masyarakat di tanah air. Dalam pembentukan karakter anak bangsa, nilai-nilai dalam Pancasila berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kondisi Indonesia ini yang hari ini minim akan karakter anak bangsa yang mencerminkan nilai-nilai memberikan kekhawatiran bagi keberlangsungan Indonesia sendiri. Sikap dan perilaku anak bangsa khususnya kalangan milenial yang hari ini sudah tercampur dengan budaya barat ini perlu diselamatkan agar Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia tidak hilang dari perkembangan zaman yang lebih maju. Nilai-nilai Pancasila sendiri terbentuk dari kepribadian masyarakat Indonesia dalam setiap butir Pancasila yang mengandung makna yang mewakili setiap aspek golongan dan adat istiadat setiap bangsa. Sehingga dalam konteks pembentukan karakter ini, Pancasila sebagai pedoman dan sumber utama dalam pembangunan bangsa harus mendapatkan perhatian yang serius. Pancasila adalah cerminan diri bangsa, sehingga sudah sepatutnya warga Indonesia menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Salah satu jalan utamanya yakni melalui dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan yang tidak hanya berpaku pada kecerdasan intelektual, melainkan kecerdasan yang menyeluruh yang mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tercakup pula karakter berakhlak mulia sebagai bukti bahwa Indonesia mengharapkan jati diri bangsanya untuk dapat berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Karakter cerdas merupakan sebuah landasan berpikir bagi manusia yang dapat menjalani kehidupannya secara baik, harmonis, sejahtera, dan tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga untuk orang lain. Di dalam Pancasila terdapat cita-cita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya, dalam mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan cara khusus, yaitu dengan penanaman karakter yang akan membangun warga negara Indonesia memiliki sikap nasionalisme dan sikap persatuan yang utuh. Sebagai generasi muda, kita perlu mewujudkan dengan belajar dari pendidikan Pancasila.
Pendidikan Pancasila secara umum dijadikan sebagai pendidikan moral karena di dalamnya terdapat nilai luhur Pancasila sehingga diharapkan dapat membangun karakter warga negara. Pancasila dijadikan pedoman dalam berperilaku serta dijadikan pijakan tiap keputusan penyelenggara serta penyelenggaraannya. Dengan kata lain, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup dalam berperilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar sebagai cerminan hidup masyarakat Indonesia, terutama untuk generasi muda Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk menguatkan jati diri bangsa Indonesia dari permasalahan krisis karakter yang sedang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak dini untuk membentuk seorang warga negara yang memiliki karakter kebangsaan yang dapat mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Serta dasarnya, pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan bangsa. Karena dengan pendidikan menjadikan masyarakat berpikir lebih maju, bermoral, dan mampu bersaing dengan negara lain. Pendidikan Pancasila sangat penting dalam konsep pendidikan di Indonesia yang didapatkan di sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Dalam penulisan esai ini, penulis mencoba menganalisis pendidikan Pancasila di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Fenomena yang didapati penulis di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang terdapat beberapa tantangan diantaranya, seperti tantangan dari internal, seperti kasus cybercrime yang marak terjadi di sosial media pada saat ini. Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang diakibatkan oleh rendahnya moralitas seseorang dalam menggunakan teknologi yang dapat berujung pada tindakan bullying hingga pengambilan data pribadi. Tentunya tindakan tersebut tidak mencerminkan karakter bangsa yang baik. Selain tantangan yang berasal dari internal, sebagai generasi muda juga dihadapkan pada persoalan dari eksternal. Lambat laun dengan perkembangan teknologi dan informasi serta globalisasi yang makin tak terbatas menyebabkan banyak kebudayaan-kebudayaan asing yang berkembang dan mulai masuk ke negara Indonesia. Seperti contohnya budaya K-pop yang berasal dari Korea Selatan, kebudayaan Jepang ataupun kebudayaan Barat. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tidak selalu menyebabkan dampak negatif, asalkan kita sebagai warga negara perlu menyeleksi setiap budaya apakah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa atau tidak. Namun kebudayaan asing ini semakin marak terjadi di kalangan muda sehingga dapat menyebabkan sikap westernisasi individu yang tinggi dan melunturkan jati diri bangsa Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut dapat dihadapi dengan meningkatkan jati diri bangsa dengan membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, pendidikan Pancasila yang diberikan secara jelas untuk kaum milenial untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa nasionalisme. Salah satu upaya dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang dikemas dan diwadahi oleh mata kuliah, yakni mata kuliah Pendidikan Pancasila yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis ideologis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara paradigmatik, kurikuler perguruan tinggi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila ditempatkan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber, rujukan, dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berlandaskan atas dasar Pancasila. Dengan adanya perkembangan baru dalam pengorganisasian pendidikan Pancasila, terdapat kebutuhan dan tantangan baru bagi semua masyarakat dosen pendidikan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ada penguatan dan penyempurnaan pendidikan Pancasila secara komprehensif, memberikan tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kualifikasi
kompetensi, sertifikasi, dan kinerja dosen secara berkelanjutan. Dosen dituntut untuk menguasai secara mendalam dan komprehensif mengenai latar belakang dan semangat perubahan tersebut, mulai dari nama, visi misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaian. Penguatan kurikulum Pancasila ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, serta budaya profesional guru atau dosen. Terkait dimensi pengetahuan Pancasila, sikap Pancasila, keterampilan, keteguhan, komitmen, dan kompetensi. Yang kedua ada penetapan adanya mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi memberikan tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap penyerangan pengadaan dosen pendidikan Pancasila secara berkelanjutan. Dosen dituntut untuk menguasai secara mendalam dan komprehensif dari latar belakang yang terkandung dalam visi misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaian pendidikan Pancasila. Penguatan profesionalisme, dosen ini juga menuntut adanya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, serta budaya profesional terkait dimensi pengetahuan, sikap, keterampilan, keteguhan, komitmen, dan kompetensi yang mesti dimiliki oleh para dosen tersebut. Pendidikan Pancasila begitu sangat penting, maka senantiasa tidak hanya untuk dipahami semata, namun diwajibkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun secara luas. Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan, internasional, dan pengaruh negara-negara lain dalam percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, ketahanan, dan keamanan. Kondisi demikian akan banyak menimbulkan berbagai konflik kepentingan baik antara sesama warga negara, sesama warga maju, dan negara berkembang, sesama negara berkembang maupun antar lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Pendidikan Pancasila atau Pancasila Education pada masa globalisasi ini haruslah dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia menciptakan karakter milenial yang unggul berdasarkan Pancasila hingga demokrasi, good governance, negara hukum, dan masyarakat sipil yang relevan dengan tuntutan global bisa dapat terwujud. Tentunya, ekspektasi ini harus disertai dengan tindakan nyata, khususnya dalam lingkup perguruan tinggi untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan pendidikan Pancasila. Dari pembelajaran pendidikan Pancasila atau Pancasila Education sangat penting artinya untuk mewujudkan generasi muda yang memiliki karakter kokoh dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam yang silih berganti untuk mencapai tujuan pendidikan Pancasila tersebut. Yang telah dijelaskan, yang sangat dibutuhkan adalah model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasar dalam asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa yang bersifat fleksibel, dinamis, dan fenomenologis, sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global. Pendidikan Pancasila atau Pancasila Education harus mampu dijadikan instrumen pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama peserta didik yang dalam proses pembelajaran pendidikan. Selain itu, pendidikan Pancasila juga harus dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan social engineering dalam rangka pembangunan sosial yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Solusi yang ditawarkan dalam rangka pendidikan Pancasila yang berkeadaban adalah metode dalam proses pendidikan yang tidak saja diberikan pengetahuan, akan tetapi juga aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan, kemandirian, serta pembebasan. Karakter yang disebut pada nilai-nilai terakhir ini ialah yang merupakan hakikat pendidikan dan demokrasi atau yang disebut dalam pendidikan Pancasila. Cukup sekian materi esai yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.